Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2025-2026, yaitu soal paket 1 UDS Prima. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan digunakan untuk penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan, ini datanya kita ambil dari saldo akhir buku besar yang sudah kita posting data jurnal penyesuaian maupun jurnal penutupnya ya. Nah, ini adalah buku besar yang sudah kita posting data jurnal penyesuaian dan penutupnya. Akan kita catat saldo akhirnya ke dalam lembar kerja neraca saldo setelah penutupan ya. Kita langsung ke tutorial penyusunannya. Kita lihat di sini yang pertama untuk cash in bank. Cash in bank ini kode akunnya adalah 11101. Nah, di sini kita lihat saldo akhir cash in bank adalah 733.299.603. Ini ada di sebelah debit. Maka kita proses pencatatan ke neraca saldo setelah penutupannya. Kita buat kode akunnya ya, 11101. Kemudian nama akunnya ya, yaitu cash in bank. Kemudian untuk saldonya ya, saldo akhirnya ini ada di sebelah debit. Maka kita catat juga di debit senilai 733.299.603. Ya. Jadi yang kita posting sesuai dengan saldo akhirnya. Berikutnya yang kedua, di sini ada petty cash. Petty cash ini kode akunnya adalah 11102 ya. Nah, kita lihat di sini saldo akhirnya 150.000 ada di sebelah debit. Maka kita buat di sini kode akun dari petty cash 11102 ya. Kode akun petty cash 11102. Kemudian nama akunnya adalah petty cash. Kita catat di sini. Kemudian saldo akhirnya di sebelah debit ya, ada di sebelah debit 150.000. Kita catat juga di sebelah debit. Paham ya? Nah, ini kita catat semua yang masih ada nilainya. Berikutnya kode 11201 ya. Kemudian di sini nama akunnya adalah account receivable. Saldo akhirnya 306.508.000 di sebelah debit. Kita catat di sini kode akun, nama akun dan nilainya di sebelah debit. Kemudian di sini ada allowance ya. Allowance ini kodenya 11202. Saldo akhirnya dia ada di sebelah kredit ya. Saldo akhirnya di kredit senilai 6.130.160. Maka kita catat di sini nama akun, kode akun dan nilainya di sebelah kredit. Ya. Nah, berikutnya di sini ada merchandise inventory. Kodenya 11301. Nilainya ada di sebelah debit ya. Balance-nya ada di sebelah debit. Kita catat di sini untuk merchandise inventory, kode akun, nama akun dan nilainya di sebelah debit. 174.575.000. Kemudian di sini kode 11302 namanya office supplies, nilainya ada di debit 7.700.000. Kita buat di sini. Kode akun, nama akun dan nilainya di debit. Berikutnya di sini ada prepaid insurance, kodenya 11401, nilainya ada di sebelah debit. Kita buat di sini kode akun, nama akun dan nilainya di sebelah debit. Berikutnya kode 11402 namanya prepaid trend, nilainya di sebelah debit 34 juta. Kita buat di sini kode akun, nama akun dan nilainya di sebelah debit. Kemudian di sini ada vehicle ya, kodenya 12101, saldo akhirnya ada di sebelah debit 240 juta. Kita buat di sini kode akun, nama akun dan nilainya di sebelah debit. Kemudian Ekum Debt Vehicle ya, kodenya 12201, nilainya di sebelah kredit 205 juta. Kita catat di sini ya, kode akun, nama akun dan nilainya di sebelah kredit. Ya. Nih, nilainya ada di sebelah kredit. Berikutnya di sini
kode 12102, nama akunnya adalah Office Equipment at Cost, nilainya ada di sebelah debit. 50.600.000. Kita buat di sini kode akun, nama akun, dan nilainya catat di sebelah debit. 50.600.000. Berikutnya Ekum Debt Office Equipment, kodenya 12202, nilainya dikredit 17 juta. Ya, nilainya dikredit 17 juta. Kita buat di sini kode akun, nama akun, dan catat nilainya di sebelah kredit. 17 juta. Nah, berikutnya kode 21201, nama akunnya adalah account payable, ya, saldo akhirnya ada di sebelah kredit. 339.846.000. Kita catat di sini kode akun, nama akun, dan nilainya di sebelah kredit. Ya. Nih, nilainya kita catat di sebelah kredit. Berikutnya accurate expense, ya, kodenya 21202, nilainya di sebelah kredit 17.020.000. Kita catat di sini ya, kode akun, nama akun, dan nilainya di sebelah kredit. Ya. Berikutnya di sini ada income tax payable, ya, income tax payable. Berikutnya ada income tax payable, kodenya 21203, nilainya ada di sebelah kredit. 1.964.597. Kita catat di sini ya, kode akun, nama akun, dan nilainya di sebelah kredit. Ya, 1.964.597. Berikutnya Bank Loan ini kodenya adalah 22101, nilainya ada di sebelah kredit 170 juta. Kita catat di sini ya. Di neraca saldo setelah penutupan, kode akunnya 22101, nama akunnya adalah Bank Loan, nilainya catat di kredit. Ya, 170 juta. Kemudian di sini ada capital ya. Capital ini kode akunnya 31101, saldo akhirnya 813.053.846 di sebelah kredit. Kita catat di sini kode akun, nama akun, dan nilainya di kredit. Ya. Kemudian kita lihat preview ini sudah 0, income summary sudah 0 ya, sales of merchandise, kemudian sales return, sales discount, kemudian free collected, cost of goods sold, internet kosong nilainya ya, office supply, dan beban-beban lainnya ini saldo akhirnya kosong. Sehingga tidak perlu kita catat saldo akhirnya di lembar kerjaan neraca saldo setelah penutupannya, karena saldo akhirnya sudah kosong ya. Kalau sudah, kita lihat di sini untuk neraca saldo setelah penutupannya, kita jumlahkan sisi debit maupun sisi kreditnya ya. Kita jumlahkan sekarang, jumlahnya harus balance. Ya, sisi debitnya 1.570.014.603. Di sebelah kreditnya kita jumlahkan juga. Ya, jumlahnya sudah balance. Bisa dipahami ya? Nah, selesai sudah untuk pembahasan tentang neraca saldo setelah penutupan, ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.